سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk membacakan kelanjutan dari kitab Fadilah Amal Kisah-kisah Sahabat di bab ke-1, ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama, yang judulnya keempat yaitu kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia muazin tetap Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik seorang kafir yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkannya banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membandingkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas di bawah terik matahari sambil meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata kepadanya, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu hanya berkata, "Ahad, ahad, hanya satu yang berhak disembah." Malam hari ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka. Esok harinya dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau menggelepar mati. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sampai keletihan sehingga perlu bergantian. Kadangkala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia membeli Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dan memerdekakannya. Faedah, orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu selalu terucap ahad, ahad. Hal itu karena hubungannya dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam cinta dunia yang palsu pun, kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu, bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala inilah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu didera dengan segala siksaan. Ia diserahkan kepada anak-anak Mekah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi dari bibirnya selalu terucap ahad, ahad. Dengan pengorbanannya itu, dia mendapat kehormatan sebagai muazin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi, karena melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah Thayyibah. Oleh karena itu, ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Begitu bangun, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma memintanya untuk mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu. Dia pun memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di telinga penduduk Madinah, Madinah pun gempar. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, dia wafat di Damaskus. Dari kitab Usudul Ghobah. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau
dan kita bisa mengamalkan dan mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk sama-sama menyimak kisah beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث